Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semuanya sehat ya hari ini ya. Anak kelas 11 kita bertemu lagi di kelas pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu tentang pengurusan jenazah. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang cara sholat jenazah ya. Di dalam video yang saya bagikan kita sudah belajar tentang sholat jenazah. Kalian juga bisa melihat poin-poinnya di buku PDF yang sudah saya bagikan ini, yang kalian lihat ini di layar ini. Oke, kita lanjut ke sekarang mengubur jenazah. Tata cara mengubur jenazah atau ketentuan mengubur jenazah. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya adalah kalau ada mayit maka harus segera dikuburkan, tidak boleh terlalu berlama-lama untuk disemayamkan di dalam rumah ya. Karena menurut riwayat jenazah yang meninggal itu lumayan sakit dia kalau berlama-lama sebelum dikubur, tersiksa dia. Jadi adabnya itu adalah kita harus segera menguburkan jenazah. Nomor 2, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Apabila malam hari boleh, tetap boleh, tapi jika dalam keadaan terpaksa, seperti karena sudah bau, jenazahnya sudah mulai rusak dan atau hal lain ya yang harus segera dikuburkan dalam waktu malam hari. Tapi sebaiknya tetap menguburkan jenazah pada siang hari. Nomor 4, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi intinya adalah kuburannya harus agak-agak lapang gitu ya, meskipun tetap sempit tapi ya lapang, jangan sampai jenazah itu terlipat-lipat anunya atau terlalu sempit. Jadi diusahakan lubang kuburnya yaitu lapang. Nomor 4, boleh mengubur 2 atau 3 jenazah dalam satu lubang. Hal itu dilakukan waktu itu selesai perang Uhud, Nabi bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah orang-orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi. Jadi boleh kita menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur, berbarengan gitu ya. Biasanya kalau kita di saat ini, misalnya ada satu keluarga yang meninggal dalam waktu bersamaan gitu, entah kecelakaan atau gimana, suami istri gitu, karena sudah biasanya wasiat gitu ya, meminta agar dikuburkan bareng, ya boleh dikuburkan untuk bareng-bareng dalam satu lubang. Dan ini bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila kita meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Nabi membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Jadi kalau
kalau kita nanti meletakkan mayat dalam kubur, maka disunahkan membaca doa ini ya, ayat ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan yang keenam, ketentuannya yaitu sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaknya bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang piutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan ataupun dari sumbangan keluarganya. Jadi kalau kita nanti ada yang meninggal di keluarga, maka keluarga harus siap menjadi penjamin untuk menyelesaikan masalah dunia yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut ke takziah melayat. Saya yakin juga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian juga pernah ya melayat ya. Melayat itu artinya bermaksud menghibur, memberi semangat untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Orang-orang yang bertakziah bahasanya ya. Para muazzin atau orang-orang laki-laki yang bertakziah atau muazziat atau perempuan yang bertakziah hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dalam menghadapi musibah itu. Jadi ada adab etika orang-orang yang bertakziah. Ada adab orang-orang yang bertakziah. Yang pertama, kita menyampaikan doa atau untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Kita ikut mendoakan kita ikut mendoakan jenazah yang meninggal dan juga kita mendoakan kesabaran bagi orang-orang atau keluarganya yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang sedang ditinggal gitu ya. Jangan membuat pembicaraan yang makin membuat sedih teman-teman kita atau siapapun tetangga kita, keluarga kita yang ditinggal si jenazah yang meninggal. Yang ketiga, adabnya yaitu kita dilarang bercanda tawa sambil terbahak-bahak. Jadi di situ situasinya sudah sangat sedih ya karena sedang situasi berkabung, maka kita tidak boleh sambil bercanda sampai tertawa-tawa. Mungkin iya maksudnya menghibur, tapi maksudnya menghiburnya dengan baik, dengan adab gitu ya, tidak sampai tertawa-tawa karena tidak sopan bahasanya. Karena kita sedang berada dalam masa berkabung si keluarga yang ditinggal. Yang keempat, kita diusahakan untuk menyolati, ikut sholatkan mayat dan ikut mengantarkan ke dalam pemakaman sampai selesai penguburan. Jadi usahakan kita ketika melayat itu ikut menyolatkan mayat dan ikut mengantar ke pemakaman sampai selesai prosesi penguburan karena luar biasa pahalanya. Pahalanya seperti Bukit Uhud kalau dalam hadis Nabi bilang ya. Jadi pahalanya kita mengantar mayat itu, mengantar jenazah sampai penguburan itu pahalanya sama seperti sebesar Bukit Uhud. Pahalanya luar biasa. Dan yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Selain kita memberikan dukungan moral, kita juga memberikan dukungan material, membuatkan makanan, memberikan sumbangan, bisa berupa uang gitu ya. Supaya keluarga yang ditinggal juga tidak merasa sendiri, tidak merasa terlalu terbebani seperti itu. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus saling bantu-membantu. Apabila ada kerabat kita, teman kita, tetangga kita yang ditimpa musibah kematian, maka kita harus membantunya seperti itu. Lanjut ziarah kubur. Nah, setelah tadi kita melayat dan kita sekarang ziarah kubur ketika jenazah sudah dikuburkan. Ziarah itu artinya adalah berkunjung. Dan kubur artinya adalah kuburan. Maka ziarah kubur itu kita artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan si ahli kubur tersebut. Dan juga tujuannya adalah mengingat kematian. Karena
Muslim yang cerdas itu di dalam hadis Nabi dikatakan Muslim yang cerdas itu adalah Muslim yang banyak mengingat mati, mengingat kematian. Mereka yakin bahwa ada kehidupan setelah mati. Maka kita orang yang cerdas harus banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya kita mengingat mati? Salah satunya adalah kita dengan ziarah kubur. Sambil mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Karena suatu saat kita juga pasti akan menyusul. Tidak ada orang di dunia ini yang akan hidup selamanya. Kita juga akan pasti mati. Tinggal tunggu giliran saja kita untuk masuk ke dalam kubur. Ini ada hadisnya, Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasul bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi zaman dulu itu pada awal Islam Rasulullah melarang untuk berziarah kubur. Nabi pernah melarang untuk ziarah kubur. Tapi setelah Islam makin berkembang, akhirnya Rasulullah membolehkan sekarang berziarah kubur. Karena banyak hal baik yang dapat diambil ketika kita ziarah kubur, yaitu dengan banyak mengingat mati dan harus berhati-hati dan berbanyak amal soleh ketika di dunia. Nah ini ya hikmah ziarah kubur. Antara lain, yang pertama mengingat kematian, yang kedua dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat dunia. Yang ketiga selalu ingin berbuat baik sebagai bekal ketika nanti dalam kubur dan hari akhir. Dan yang kelima yang keempat mendoakan si ahli kubur agar Allah mengampuni dosa-dosa si ahli kubur dan menerima amal-amal ahli kubur waktu apa yang mereka lakukan di dunia. Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah hikmahnya ya. Lalu ini adab-adab kalau mau ziarah. Nah, ini adab-adabnya ziarah. Yang pertama kalau mau berziarah maka niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang kedua, sampai di pintu kuburan, sampai di depan kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Dalam hadis Nabi dikatakan, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kita memberi salam kepada ahli kubur. Apakah ahli kuburnya mendengar? Insya Allah mendengar. Wallahu alam, biar Allah yang nanti memberi hikmah pada kita. Apakah kalau kita salam itu para ahli kuburnya mendengar? Kan tiba-tiba nggak lucu kalau ada yang kita memberi salam lalu tiba-tiba dijawab gitu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Tiba-tiba dijawab waalaikumsalam, ya kita lari karena kita takut. Lalu yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Maka apabila kita ziarah kubur, kita banyak merenung dan mengingat kematian. Tidak usah terlalu banyak bicara mengenai urusan dunia. Yang keempat, banyak berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit di alam kubur. Dan yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Nah ini adab yang kelima ya. Ini adab kesopanan juga ini bagi kita apabila kita melewati kubur, maka tidak boleh melangkahi kuburan. Dan juga tidak boleh menduduki batu nisan. Itu nggak sopan itu namanya. Jadi usahakan kalau kita jalan, kita berada di jalan yang di tengah-tengah, di antara kubur-kuburnya. Oke, itu aja anak ya. Sisanya silahkan kalian baca sendiri di buku PDF. Ini filenya ini yang saya buka ini, yang sudah saya bagikan kemarin di grup. Silahkan kalian baca lagi dan buat persiapan minggu depan kita UTS, ulangan harian. Oke, insya Allah materi bab 3 sudah habis. Rangkumannya silahkan kalian baca juga sendiri untuk belajar. Minggu depan ingat kita ulangan tengah semester, insya Allah. Oke, kita tutup kelas kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Tetap semangat anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.